Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Sifa SPDI MAG selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Epistiawati, NIM 11920200072. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian pembinaan pendidikan Islam. Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir yaitu bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darajat adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna yang dimaksud serta tujuannya yang pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dimutunya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Sebagai pengarahan tingkah laku manusia agar sesuai dengan ajaran Islam di dalam hidupnya. Pendidikan agama Islam merupakan sistem pendidikan yang dimaksudkan untuk melatih anak didiknya dengan sedemikian rupa sehingga dalam hidupnya tindakan dan pendekatannya terhadap segala jenis pengetahuan banyak yang dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etik Islam. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat adanya bantuan pemerintah baik bantuan dalam bentuk material maupun non-material sebagaimana yang dianjurkannya oleh Badan Pekerja Komite Nasional pada tanggal 27 Desember tahun 1947 menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntunan dan bantuan material dari pemerintah pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan Islam. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembinaan pendidikan Islam pada khususnya pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember tahun 1946. Sebelumnya pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Yang selanjutnya kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Ketika memasuki era Orde Baru pada tahun 1966 mengeluarkan ketetapan nomor 27 tahun 1966 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama itu menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Demikian pula halnya dengan nomor 4 tahun 1978 yang mempertegaskan kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 9 pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa
Isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan ini wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian pula, pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan strateginya pendidikan agama di Indonesia. Yang selanjutnya, kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Masa reformasi mulai tahun 1998 hingga kini berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan peluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menurut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal, memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak dan kewajiban pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, sanksi, cuti, dan lain-lain bagi guru dan dosen. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini yang memuat 8 macam, yaitu ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana harusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Yang terakhir, yang nomor 6, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor agama yang berkaitan dengan visi rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Imam Al-Maraghi mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat tersebut artinya, tidaklah aku utus engkau Muhammad, mengatakan bahwa melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad dengan Al-Quran ini serta berbagai perumpamaan dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat, melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang kedua ada faktor ideologi negara. Eksistensi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat penuh. Bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membangun dan mengembangkan bangsa dengan Pancasila sebagai landasan ideologi dan Undang-Undang tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Sejak dari awal Indonesia merdeka, pemerintah telah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini juga dapat dilihat dalam Undang-Undang tahun 1945 dalam pembukaan Undang-Undang alinea ketiga dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan alinea keempat dinyatakan bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Keterangan tersebut memberi kejelasan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam adalah faktor ideologi negara. Yang selanjutnya
Ada faktor perkembangan masyarakat. Masyarakat ini yang mampu untuk bertahan pada era ini hanyalah yang berorientasi masa depan, sanggup mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Nah, demikian pula gambaran masa depan yang akan terjadi, dan umat manusia pasti menghadapinya. Masa depan seperti ini akan mempengaruhi dunia pendidikan seperti kelembagaan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Hal tersebut ini merupakan tantangan yang harus dijawab tenaga kependidikan oleh dunia itu pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Abu Dinata menjelaskan tentang perlunya dilakukan upaya strategis. Nah, yang terakhir yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek menurut Hasbullah yaitu motivasi kreatif anak-anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, dan yang menjadi acuannya adalah nilai-nilai Islam. Altaf Gauhar, tantangan Islam dan dalam Hasbullah, mendidik keterampilan memanfaatkan produktif iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya, dan umat Islam itu pada khususnya menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan untuk manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbernya yang murni dan konseptualnya masa depan kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.